Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah minggu lalu kita belajar bab 4 mengenai hukum bacaan qalqalah, hari ini kita memasuki bab 5, yaitu hadis tentang sholat berjamaah. Kalian sudah siap belajar? Kalian perhatikan baik-baik materinya ya. Apa kalian tahu apa itu sholat berjamaah? Apa kalian pernah melakukan sholat berjamaah? Pasti pernah ya, entah itu di rumah, di sekolah, atau di masjid, ya kan? Jadi apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah terdiri dari imam dan makmum. Iya, pintar. Sholat berjamaah minimal dilakukan oleh 2 orang. Sholat ini lebih utama dikerjakan daripada sholat sendirian. Biasakanlah melakukan sholat berjamaah di masjid, mushola, ataupun sekolah. Kalau kalian sekolahnya tidak daring, pasti kita sholat berjamaah di sekolah ya. Setelah kalian mengetahui pengertian sholat berjamaah, sekarang kita akan membaca hadis tentang sholat berjamaah. Apa itu hadis? Hadis adalah ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah Ibu kasih bacaan hadis tentang sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca bersama-sama ya. Kalian dengarkan lalu ikuti baik-baik. Yang di kotak pertama ini secara perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati. Ya, coba kan ikuti. Bagus. Sekali lagi. Sholatul jamaati. Kalimat keduanya atau kata keduanya afdalu. Iya, bagus. Sekali lagi, afdalu. Ya, kita gabungkan kata pertama sama kata kedua. Sholatul jamaati afdalu. Iya, bagus. Kita lanjut ke kata ketiga. Min sholatil fajri. Apa? Min sholatil fajri. Iya, bagus. Kita gabung ya dari kata pertama sampai kata ketiga. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fajri. Iya, bagus. Kita lanjut ke kata keempat. Bisa in wa ishrina. Apa? Iya, bagus. Sekali lagi, bisa in wa ishrina. Kita ulang dari kata pertama sampai kata keempat ya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa in wa ishrina. Iya, bagus. Darajah. Kata kelimanya darajah. Ya, sekarang kita gabung dari kata ke-1 sampai kata kelima. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa in wa ishrina darajah. Iya, apa sekali lagi kita gabungkan jadi satu kalimat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa in wa ishrina darajah. Iya, pintar. Nanti kalian hafalkan ya hadis ini. Kita membaca hadis tentang sholat berjamaah. Sekarang kita akan membaca terjemah dari hadis tentang sholat berjamaah. Di sini ada arti perkata dan ada arti langsung satu kalimat. Yang pertama arti yang perkata, seperti tadi kita hafal perkata ya. Yang pertama, sholatul jamaati. Artinya sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bisa in wa ishrina, dengan pahala 27 derajat. Jadi kalau digabungkan artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Tuh, berarti jika kita bisa sholat berjamaah lebih baik sholat berjamaah. Karena pahalanya lebih banyak. Sholat sendiri baik dan sholat berjamaah lebih baik. Sampai sini kalian bisa menghafalnya. Berarti untuk minggu depan kalian menghafal. Ibu tes hafalan ini ya, hadis tentang sholat berjamaah. Kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Menurut bahasa, kata jamaah berarti kumpul.
Sedangkan menurut istilah, sholat jamaah yaitu sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang jadi imam dan yang lainnya jadi makmum. Siapa itu imam? Imam yaitu orang yang memimpin sholat berjamaah yang berdiri di depan makmum. Imam itu hanya ada satu orang. Lalu siapa itu makmum? Makmum yaitu orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Jumlah makmum minimal satu dan banyaknya tidak terbatas. Lalu hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita agar tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam keadaan benar-benar uzur atau ada halangan. Jadi, jika kita tidak ada halangan apapun, tidak sakit, tidak kemana-mana, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Karena sholat berjamaah pahalanya lebih banyak 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sampai sini kalian paham? Lalu kenapa sih kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Di sini ada keutamaan dari sholat berjamaah berdasarkan hadis yang tadi kita telah baca, yaitu yang pertama, sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, itu baru pahalanya. Lalu yang kedua, sholat berjamaah dapat mendidik persamaan hak karena tidak ada perbedaan. Kaya, miskin, pejabat, petani, atau buruh, mereka semuanya punya hak untuk di depan apabila datang terlebih dahulu. Hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan masing-masing. Jadi kalian misalkan sholat berjamaah bareng sama kakak-kakak kelas 6. Kalian sudah datang duluan, otomatis kalian di depan barisnya, baru kakak kelas 6 di belakang. Tidak bisa karena kakak-kakak kelas 6 dia harus di depan, dan di belakang tidak bisa. Jika sholat berjamaah, siapa yang datang duluan, mereka yang berdiri di depan. Lalu yang ketiga, sholat berjamaah dapat menumbuhkan persatuan umat Islam. Karena dengan seringnya bertemu sesama muslim akan terbina rasa persatuan di antara jamaah. Yang keempat, terwujudnya rasa cinta dan saling menolong di antara sesama muslim, serta kedudukannya bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sering sholat berjamaah, kita bertemu banyak orang ya, kita jadi bisa berinteraksi. Lalu yang terakhir, dapat menumbuhkan saling belajar dan mengajar. Iya, sampai sini kalian sudah paham ya apa itu keutamaan sholat berjamaah yang lebih baik dibanding sholat sendiri? Ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai bab 5, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Ditulis di buku kalian masing-masing ya. Sampai sini materi bab 5 mengenai hadis tentang sholat berjamaah. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan lalu WA ibu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.